Hai, Assalamualaikum. Hayefu is back. Kali ini Hayefu akan menceritakan alur cerita film Snake Eyes G.I. Joe Origins. Film ini bercerita tentang seorang petarung jalanan yang mempunyai rasa dendam yang sangat dalam kepada pembunuh ayahnya. Oleh karena itu, dia rela melakukan apa saja demi menemukan si pembunuh ayahnya tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film diawali dengan seorang ayah dan anaknya sedang berada di dalam sebuah rumah. Lalu datanglah segerombolan orang asing masuk dan membunuh si ayah di depan anaknya. Scene berpindah ke beberapa tahun setelah insiden tersebut. Si anak kini telah dewasa dan menjadi seorang petarung jalanan yang dikenal dengan Snake Eyes. Dia terlihat masih sangat dendam kepada si pembunuh ayahnya dan ingin membunuhnya. Setelah pertarungan, dia didatangi oleh seorang pria yang bernama Kenta dan ditawari pekerjaan olehnya dengan imbalan akan menemukan si pembunuh ayahnya. Karena sangat dendam, Snake langsung menyetujui tawaran tersebut. Lalu mereka berdua mengadakan janji untuk bertemu di dermaga. Esok harinya, Snake datang ke dermaga. Ternyata pekerjaan di dermaga itu adalah menyelundupkan senjata di dalam tubuh ikan yang besar. Tak lama, para pekerja dikumpulkan oleh Kenta untuk menyambut seorang tamu. Di sana, Snake dipertemukan dengan Tommy, seorang keturunan klan ninja dari Jepang. Sebenarnya, Tommy adalah sepupu Kenta. Di sini, Kenta mau menyingkirkan Tommy karena sang pemimpin klan akan menurunkan jabatannya kepada Tommy. Lalu Kenta berkata pada Snake bahwa Tommy adalah ninja mata-mata yang diutus oleh klan. Snake juga diminta untuk menembak Tommy. Namun tak disangka, Snake malah menolong Tommy. Mereka berdua pun bertarung melawan anak buah Kenta. Setelah mengalahkan mereka, Snake mengajak Tommy untuk melarikan diri dengan menaiki speedboat. Namun, Tommy berhenti di jalan dan masih ingin memberi Kenta pelajaran. Lalu Tommy dan Kenta pun terlibat pertarungan. Karena hal itu, Snake keluar dari speedboat dan menolong Tommy. Setelah itu, Snake dan Tommy masuk ke sebuah truk untuk melarikan diri. Tetapi para anak buah Kenta menusukkan banyak pedang ke dalam mobil. Lalu polisi datang dan Snake yang terluka pun jatuh pingsan. Singkat cerita, Snake tiba-tiba terbangun di dalam pesawat. Di sana, Tommy akan mengajak Snake ke Jepang untuk mengunjungi kastil ninja yang bernama Arashikage. Saat sampai di kastil, Snake diperkenalkan dengan Akiko, seorang kepala keamanan di sana. Setelah itu, Snake juga diajak bertemu neneknya Tommy yang mana dia adalah pemimpin klan Arashikage. Di kastil, Snake diperlakukan dengan baik karena telah menyelamatkan penerus klan. Snake juga ditawari untuk menjadi kesatria dan bergabung dengan klan Arashikage. Mendengar hal itu, Akiko tidak setuju dengan keputusan Tommy karena Snake adalah orang luar yang bisa saja berbahaya bagi mereka, serta mereka juga belum tahu siapakah Snake sebenarnya. Maka dari itu, Snake harus melewati 3 tantangan yang diberikan oleh pihak klan. Jika Snake bisa melewatinya, maka dia bisa bergabung dengan klan, dan jika kalah, maka dia akan mati. Singkat cerita, tantangan pertama pun dimulai. Di sana, Snake diperkenalkan dengan 2 guru terkemuka, yaitu Heartmaster dan Blindmaster. Setelah itu, Heartmaster menjelaskan aturan main di tantangan pertama, yaitu Snake harus mengambil air dari Heartmaster tanpa menumpahkan airnya sedikit pun. Lalu Snake pun menyetujuinya. Snake pun mulai menyerang, tetapi Snake selalu gagal saat berusaha mengambil air dari Heartmaster. Dalam kesempatan terakhirnya, dia teringat pesan Tommy bahwa dia harus menurunkan egonya. Tak disangka, Snake menghampiri Heartmaster dan meminta mangkuk airnya dengan baik-baik. Ternyata, itu adalah inti dari tantangan pertama tersebut. Malam harinya, Heartmaster dan Blindmaster mengadakan perayaan kecil-kecilan untuk Tommy, karena dia adalah calon pewaris klan. Tommy adalah pewaris terakhir dari keturunan klan. Maka dari itu, dari kecil, Tommy dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tommy berkata pada Snake, kalau Tommy sudah mendapatkan tahta tersebut, dia ingin Snake menjadi kesatria dan menjadi orang kepercayaan Tommy. Setelah itu, Tommy meminjam motor dengan alasan hanya ingin jalan-jalan, tapi ternyata dia malah pergi untuk menemui Kenta. Jadi sebenarnya Snake dan Kenta telah bekerja sama untuk sebuah rencana.
Di sini, Snake telah berhasil menjadi orang kepercayaan Tommy. Rencana selanjutnya adalah Snake harus mengambil artefak berharga yang disebut permata matahari yang berada di halaman kastil. Kalau berhasil, maka Snake dapat menemukan si pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Tommy bertemu Snake di halaman kastil. Di sana, Tommy menceritakan tentang permata matahari yang sangat dilindungi oleh setiap generasi, dan bahkan hanya keluarga klanlah yang bisa masuk dan mengambil permata matahari tersebut. Lalu Snake diberikan sebuah hadiah pedang oleh Tommy karena telah melewati tantangan pertama. Pada malam harinya, Snake mengendap-endap di kawasan permata untuk memantau keadaan sekitar. Tak disangka dia ketahuan oleh Akiko yang telah merasa curiga dari awal. Akhirnya mereka berdua pun terlibat pertarungan. Namun pertarungan mereka terhenti saat Tommy mengabari Akiko bahwa Kenta telah berada di Jepang. Dan mereka pun berencana untuk menyerang Kenta saat malam hari. Pada malam harinya mereka tiba di tempat Kenta berada. Lalu mereka menyerang para anak buah Kenta yang menghalangi rencana mereka. Tetapi Snake tidak terlalu agresif dalam menyerang karena dia sebenarnya telah bekerja sama dengan Kenta. Akhirnya Tommy bisa menemui Kenta dan terlibat pertarungan dengannya. Di sana Tommy tampak kewalahan melawan Kenta. Melihat Tommy yang terjatuh, Kenta tidak langsung membunuhnya, tetapi malah melarikan diri demi sebuah alasan. Setelah itu, Tommy, Snake, dan Akiko menemukan beberapa senjata di markas Kenta yang dikirim oleh organisasi yang bernama Cobra. Ternyata, senjata-senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan mereka. Maka dari itu, Tommy menghubungi Scarlet, yaitu seorang ahli pembasmi teroris global elit. Maka dari itu, pertolongan Scarlet akan sangat membantu. Dalam sambungan telepon, Scarlet memberitahu bahwa ada seorang anggota Cobra yang bernama Baroness, yang juga bekerja sama dengan Kenta. Mengetahui hal tersebut, Snake kembali ingin menemui Kenta. Di sana terlihat juga Akiko sedang membuntuti Snake, tetapi Snake mengetahuinya dan berhasil kabur dari Akiko. Di markas, Snake bertemu dengan Baroness. Di sana, Snake berkata bahwa ia tak menyangka kerjasamanya dengan Kenta telah melibatkan organisasi global elit yang sangat berbahaya. Namun Baroness berkata bahwa kerjasama di antara mereka itu sangat menguntungkan satu sama lain, yang mana Kenta ingin menguasai klan, Cobra ingin permata matahari, dan Snake ingin menemukan si pembunuh ayahnya. Keesokan harinya, Snake menjalani tantangan kedua bersama Blind Master. Di sana, Blind Master memberikan setitik cahaya dan meminta Snake untuk mengikutinya. Cahaya tersebut membawa Snake ke masa lalu, tepatnya saat kematian ayahnya. Lalu ia bertemu ayahnya dan meminta maaf karena pada saat kejadian tidak bisa menolongnya. Namun ayahnya berkata bahwa keselamatan anaknya adalah hal yang paling terpenting. Setelah itu, tiba-tiba Snake berada di hadapan Blind Master. Blind Master berkata bahwa tantangan kali ini adalah untuk mengetahui kelemahan diri seseorang. Di kamarnya, Snake dihampiri oleh Akiko. Akiko pun akhirnya mengungkapkan kecurigaannya selama ini kepada Snake. Dengan terpaksa, Snake juga memberitahu masa kelam dirinya. Tetapi Snake tidak membeberkan kerjasamanya dengan Kenta. Dia juga berkata kalau dia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan bergabung dengan Arashikage. Saat itu, Akiko pun luluh dengan perkataan Snake. Singkat cerita, Snake telah tiba pada tantangan ketiga. Snake diminta untuk turun ke sebuah lubang yang mana ada beberapa ular raksasa. Ular-ular di sana tidak akan menyerang orang yang mempunyai hati yang bersih. Oleh karena itu, Snake berusaha untuk menenangkan hatinya agar tidak diserang oleh ular-ular tersebut. Setelah berhasil menenangkan hatinya, dia terlalu cepat puas, yang mana itu akan membuat ular-ular raksasa itu menyerang. Saat Snake sudah hampir mati, Akiko turun dan menolong Snake. Setelah itu, pemimpin klan memarahi mereka karena telah merusak sebuah tantangan. Pada akhirnya, Snake mengaku bahwa hatinya dipenuhi oleh rasa dendam kepada si pembunuh ayahnya, yang mana itu membuat dia gagal melewati tantangan ketiga. Lalu Snake menemui Tommy dan meminta maaf karena dia tidak jujur sejak awal. Namun sekarang, dia akan membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai telapak tangannya dan saling berjabat tangan. Tak disangka, ternyata itu adalah tipu daya Snake untuk mendapatkan darah Tommy. Untuk akses masuk ke dalam ruangan di mana permata matahari itu disimpan. Setelah mendapatkan permata tersebut, Snake berniat akan segera pergi. Namun Akiko telah memergoki Snake dan tidak percaya dia akan melakukan hal itu.
Tetapi Akiko tidak berhasil menghadang Snake dan Snake pun berhasil melarikan diri. Setelah itu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permata matahari kepadanya. Kejadian tersebut membuat Tommy marah. Oleh sebab itu, Tommy dan Akiko langsung pergi untuk mencari Snake dan ingin membunuhnya. Setelah menyerahkan permata, Snake akhirnya bisa menemukan si pembunuh ayahnya yang ia cari selama ini. Ternyata dulu si pembunuh itu disuruh oleh Cobra untuk membunuh ayahnya Snake. Mengetahui hal itu, Snake malah melepaskan si pembunuh itu dan berniat akan menghentikan Kenta dan Baroness. Di perjalanan, Snake ditemukan oleh Tommy dan Akiko yang sangat marah kepadanya dan berniat akan membunuh Snake. Padahal sekarang mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghentikan Kenta. Namun Akiko menyadari hal itu dan segera memberitahu Tommy. Namun Tommy yang terlanjur sangat marah tidak mempedulikannya dan akan tetap ingin membunuh Snake. Pada akhirnya Tommy dan Snake terlibat pertarungan di atas sebuah mobil. Snake di sana berusaha untuk meyakinkan Tommy bahwa sekarang tujuan mereka itu sama, yaitu menghentikan Kenta. Alhasil Tommy pun mau mendengarkan Snake dan akan bekerja sama dengannya. Di tempat lain, Kenta dan Baroness mendatangi kastil dan mulai menyerang menggunakan permata matahari. Itu sebabnya mengapa permata tersebut sangat dijaga, karena takut jatuh ke orang yang salah. Para ninja di sana dikerahkan di bawah pimpinan Heartmaster, sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin. Tak disangka Scarlet datang di waktu yang tepat dan membantu mempertahankan kastil. Lalu Scarlet pun bertarung melawan Baroness. Di sana, Scarlet mulai terpojok oleh para anak buah Baroness. Di sisi lain, Kenta memilih menyerang pemimpin dengan permata itu, agar dia bisa mengambil alih Arashikage dengan mudah. Setelah pemimpin terpojok, Baroness meminta permata itu kepada Kenta sesuai dengan perjanjian di awal. Namun ternyata Kenta tidak menepati janjinya dan malah menyerang Baroness. Saat itu, anak buah Kenta mengabarkan bahwa Snake dan yang lainnya telah berada di kastil. Karena pengkhianatan Kenta, Baroness pun memilih bekerja sama dengan klan untuk menghadapi Kenta. Di saat itulah pertarungan sengit di antara klan dan anak buah Kenta pun terjadi. Sampai pada akhirnya, anak buah Kenta tinggal tersisa beberapa orang saja. Lalu para pasukan kerjasama klan itu tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Namun tak disangka, orang yang memegang permata akan kebal dari tembakan. Kemudian, pemimpin menjatuhkan bom asap dan lalu mereka pun berpencar. Dengan kerjasama yang epik, permata itu pun bisa direbut kembali. Karena sangat marah, Tommy pun melanggar peraturan bahwa permata itu tidak boleh digunakan untuk menyakiti seseorang. Pada saat itu, Kenta pun melarikan diri dan dikejar oleh Snake. Setelah itu, Snake dan Kenta bertarung, lalu terjatuh ke lubang ular raksasa. Karena hati Kenta yang sangat kotor, akhirnya Kenta diserang oleh ular raksasa dan dimakannya. Sementara Snake berhasil menenangkan hatinya dan bisa keluar dari lubang ular tersebut. Di sisi lain, Heartmaster menyimpan kembali permata matahari ke tempatnya. Dan dengan berat hati, pemimpin Arashikage membatalkan penurunan tahta kepada Tommy. Karena keputusan itu, Tommy memilih untuk meninggalkan kastil. Snake yang melihatnya merasa sangat bersalah dan berniat untuk pergi juga dari kastil. Sebelum pergi, Snake mendapatkan dokumen tentang ayahnya, yang mana ayahnya itu adalah seorang Joe yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Dan sekarang, Snake menggantikan posisi ayahnya, dan film pun tamat. Terima kasih ya telah menonton video recap film kali ini di HiYeView. Semoga alur ceritanya mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Dukung terus HiYeView agar lebih bersemangat lagi merecap film-film seru untuk kalian. Wassalamualaikum.